Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 10 akan menampilkan ataupun membacakan materi kami, yaitu terkait tentang hadis maudhu'. Di mana anggota kelompok 10 yaitunya saya sendiri, Siti Nurhalimah dengan NIM 2121088 bersama teman saya yang bernama Fadilah Yatul Khairiyah dengan NIM 2121090 dan satu lagi teman saya yang bernama Nailil Munawwaroh Sihaloho dengan NIM 2121116. Baiklah, untuk pemateri pertama yaitu saya sendiri Siti Nurhalimah dengan NIM 2121088. Pemateri kedua yaitunya Saudari Nailil Munawwaroh dan pemateri ketiga ataupun pemateri terakhir yaitunya Saudari Fadilah Yatul Khairiyah. Kesempatan kali ini saya akan membacakan materi yang pertama yaitu tentang pengertian hadis maudhu'. Hadis maudhu' adalah hadis yang diada-adakan dan dibuat-buat, yakni hadis yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, tetapi dengan dusta dan tidak ada kaitan yang hakiki dengan Rasulullah. Bahkan sebenarnya ia bukan hadis. Hanya saja para ulama menamainya hadis mengingat adanya anggapan rawinya bahwa hal itu adalah hadis. Hadis maudhu' adalah hadis do'if yang paling jelek dan paling membahayakan bagi agama Islam dan pemeluknya. Para ulama sepakat bahwasannya hadis ini tidak halal meriwayatkan hadis maudhu' bagi seseorang yang mengetahui keadaannya, apapun misi yang diembannya kecuali disertai penjelasan tentang kemaudhu'annya dan disertai peringatan untuk tidak menggunakannya. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sangat masyhur, di mana artinya yaitu, barang siapa meriwayatkan suatu hadis dariku yang ia ketahui bahwa hadis itu dusta, maka ia adalah salah seorang pendusta. Nah, yang kedua ataupun materi B yaitunya sebab muncul hadis maudhu'. Di mana sebab-sebab munculnya hadis maudhu' ini saya temukan adanya 9 buah kurang lebih. Yang pertama adalah sebab pemalsuan hadis yang pertama kali muncul adalah adanya perselisihan yang melanda kaum muslim yang bersumber pada fitnah dan kasus-kasus yang mengikutinya. Yang kedua, permusuhan terhadap Islam dan untuk menjelek-jelekannya, yaitu upaya yang ditempuh oleh orang-orang zindik ataupun lebih-lebih oleh keturunan bangsa-bangsa yang terkalahkan oleh umat Islam. Yang ketiga, al-tarkib wa al-tarhib untuk mendorong manusia berbuat kebaikan. Hal ini dilakukan oleh seberapa orang bodoh yang berkecimpung dalam bidang zuhud dan tekun beribadah. Yang keempat, upaya untuk memperoleh fasilitas duniawi seperti pendekatan kepada pemerintah atau upaya mengumpulkan manusia ke dalam suatu majelis. Yang kelima, kepalsuan yang terjadi pada hadis seorang rawi tanpa disengaja oleh rawi tersebut. Yang keenam, pertentangan politik. Awal timbulnya hadis maudhu' adalah akibat dampak konflik inter umat Islam awal yang kemudian menjadi terpecah ke beberapa sekte. Yang ketujuh, fanatisme kabilah. Negeri atau pemimpin umat Islam pada masa sebagian Daulah Umayyah sangat menonjol fanatisme Arabnya, sehingga orang-orang muslim non-Arab mereka merasa terisolasi dari pemerintahan. Yang kedelapan yaitu kashhash, yaitunya tukang cerita. Dan juga sebagian kashhash ini ataupun ahli cerita atau ahli dongeng ini ingin menarik perhatian para pendengarnya, yaitu orang-orang awam agar banyak pendengar, penggemar dan juga mengundang mereka dengan memanfaatkan profesinya ini untuk mencari uang dengan cara memasukkan hadis maudhu' ke dalam ataupun sebagai propagandanya. Yang kesembilan yaitu perbedaan khilafiyah. Dalam mazhab masalah khilafiyah, baik dalam fikih atau teologi juga mendorong terbuatnya hadis maudhu' yang dilakukan oleh sebagian pengikut mazhab yang fanatik dalam mazhabnya masing-masing. Sekian penyampaian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan materi yang nomor 3, yaitu contoh hadis maudhu' dan sumbernya. 1. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Yang kedua, barang siapa berpuasa di waktu pagi pada hari raya Idul Fitri, dia bagaikan puasa sepanjang waktu. Yang ketiga, barang siapa yang mengangkat
mengangkat kedua tangannya ketika rukuk, maka tidak ada sholat baginya. Yang keempat, aku melihat Robku pada hari Arafah di padang Arafah, tengah menunggang unta merah memakai 2 lembar kain. Yang kelima, sesungguhnya apabila Allah marah, maka ia meniup arsy sehingga terasa berat bagi para malaikat penyangganya. Yang keenam, aku adalah penutup para nabi. Tidak ada nabi setelahku kecuali apabila dikehendaki Allah. Yang nomor 4, pemberantas hadis palsu dan media terpenting untuk memberantasnya. Para ulama mengambil langkah untuk memerangi pemalsu hadis dan menghindarkan bahaya dan pemalsu. Untuk itu, mereka menggunakan berbagai metodologi yang cukup unik, yang kesimpulannya sebagai berikut. 1. Meneliti karakteristik para rawi dengan mengamati tingkah laku dan riwayat mereka, sehingga mereka rela meninggalkan keluarga dan tanah airnya. Mereka rela dengan sedikit bekal dan pakaian usang dalam mencari sunnah dan mengenal para rawinya, sehingga mereka dapat membedakan antara rawi yang sikot dan rawi yang jujur tetapi mengalami kekacauan hafalannya, antara rawi yang sikot dan rawi yang jujur tetapi mengalami kekacauan hafalannya, serta rawi yang pendusta dan fisik. Hal itu dapat mereka ketahui melalui penerapan tolak ukur yang dapat menentukan keadilan dan kedabitan rawi. Yang nomor 2, memberi peringatan keras kepada para pendusta dan mengungkap kejelekan mereka, mengumumkan kedustaan mereka kepada para pembuka masyarakat. Yang ketiga, pencarian sanad hadis, sehingga mereka tidak menerima hadis yang tidak bersanad. Bahkan hadis yang demikian mereka anggap sebagai hadis yang batil. Sementara itu, hadis-hadis yang bersanad nas diteliti sanad dan matanya berdasarkan kriteria penerimaan hadis dan kaidah-kaidah yang berlaku baginya. Yang keempat, menguji kebenaran hadis dengan membanding-bandingkan dengan riwayat yang melalui jalur lain dan hadis-hadis yang telah diakui keberadaannya. Dengan langkah ini dapat diketahui hal-hal yang mencurigakan dalam hadis yang bersangkutan atau cacat yang timbul dari rawi yang jujur. Yang kelima, menetapkan pedoman-pedoman untuk mengungkap hadis maudhu. Yang keenam, menyusun kitab himpunan hadis-hadis maudhu untuk memberi penerangan dan peringatan kepada masyarakat tentang keberadaan hadis-hadis tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai ciri-ciri hadis maudhu dari rawinya. Yang pertama, mengakui telah memalsukan hadis seperti Abu Ismah, Nuh bin Abu Maryam, dan Maisarah bin Abdi Rabi. Yang kedua, tidak sesuai dengan fakta sejarah, seperti yang terjadi pada Al-Ma'mun bin Ahmad yang menyatakan bahwa Al-Hasan menerima hadis dari Abu Hurairah. Sehubungan dengan adanya perbedaan pendapat dalam masalah-masalah ini, ia secara spontan menyebutkan untaian sanad yang sampai kepada Rasulullah. Yang ketiga, ada gejala-gejala para perawi bahwa ia berdusta dengan hadis yang bersangkutan, seperti yang terjadi pada Riyas bin Ibrahim dalam kisah yang telah berlalu. Yang kedua, ciri-ciri hadis maudhu dari matanya. Yang pertama, keracuan redaksi atau makna hadis, sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu As-Salah. Yang kedua, setelah diadakan penelitian terhadap suatu hadis, dinyatakan menurut para ahli tidak terdapat dalam hafalan para rawi dan tidak terdapat dalam kitab-kitab hadis setelah penelitian dan pembukuan hadis sempurna. Yang ketiga, hadisnya menyalahi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, seperti menyalahkan ketentuan akal dan tidak dapat ditakwil, atau mengandung hal-hal yang ditolak oleh perasaan. Yang keempat,
hasilnya bertentangan dengan petunjuk Al-Quran yang pasti. Sunnah yang mutawatir atau jamak yang pasti tidak akan dapat dikompromikan. Materi yang F yaitu sumber-sumber hadis maudhu. Yang pertama, di antara kitab-kitab sumber hadis maudhu yang terpenting adalah sebagai berikut. Yang pertama, Al-Maudhu karya Imam Al-Hafiz Abu Faras Abdullah bin Al-Jauzi. Kitab ini merupakan kitab yang pertama dan paling luas bahasanya di bidang ini. Akan tetapi, kekurangan kitab ini adalah banyak sekali, memuat hadis yang tidak dapat dibuktikan kepalsuannya, melainkan hanya berstatus dhaif, bahkan ada di antaranya yang berstatus hasan dan sahih. Hal ini melebihi batas dan hanya dikira-kira saja. Yang kedua, Al-La'ali Al-Masu'ah fi Al-Hadis Al-Mawdu'ah karya Al-Hafiz Jalaluddin Asy-Syauhi. Kitab ini merupakan ringkasan dari kitab Jauzi disertakan penjelasan yang kedudukannya hadis-hadis yang bukan maudhu, ditambah dengan hadis-hadis maudhu yang belum disebutkan oleh Ibnu Jauzi. Dengan demikian, kitab ini sangat komplit dan besar manfaatnya. Yang ketiga yaitu Tanzil Asy-Syari'ah Al-Marfu'ah Al-Hadis As-Sami'ah Al-Mawdu'ah karya ini Al-Hafiz Abu Hasan Ali bin Abi Muhammad bin Iraq. Kitab ini merupakan ringkasan dari kitab Ibnu Jauzi yang ditambahkan Syuyuti serta tambahan ulama lainnya. Dalam kitab mereka, kitab ini diberikan muqaddimah yang menyebutkan nama-nama rawi yang pendusta, yang jumlahnya lebih dari 1.900 orang, dan hal ini merupakan suatu ilmu yang sangat berharga dan terkandung dalam kitab ini. Yang keempat yaitu Al-Manar Al-Munif As-Sahih wa Dha'if karya Al-Hafiz Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Yang kelima, Al-Mashufi Al-Hadis Al-Mawdu' karya Al-Qari. Kitab ini adalah kitab terakhir, amat ringkas dan sangat bermanfaat. Sekian materi yang saya sampaikan. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.